Saat Rusia menginvasi pada 2022 Ukraina, hanya fokus bertahan hidup, bukan kemenangan. Bahkan, gagasan bahwa Ukraina bisa memenangkan perang melawan Rusia akan terdengar konyol pada saat itu. Namun, waktu telah berubah. Ukraina kini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Sementara Rusia yang dulu begitu kuat ternyata jauh lebih tidak kompeten dari yang diperkirakan, kini kemenangan Ukraina tampak kurang seperti fantasi dan lebih seperti kemungkinan. Selain itu, Kiev berencana memenangkan perang ini paling lambat 2026. Ini adalah rencana dua bagian dengan dua tujuan inti. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ukraina tidak bisa memenangkan perang ini jika mereka tidak ikut di dalamnya. Ukraina harus bertahan cukup lama untuk mengatur serangan dan memberi kerusakan besar agar Kremlin menyerah. Ukraina harus memastikan mereka mampu bertahan dari serangan udara besar-besaran Rusia yang melibatkan ratusan drone dan puluhan rudal hampir setiap malam. Dengan produksi drone Rusia yang meningkat, serangan akan makin intensif. Rusia kini bisa meluncurkan serangan drone beruntun yang 10 kali lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dengan pertahanan udaranya yang luar biasa, yang mampu menembak jatuh hingga 80 drone Rusia secara konsisten, Ukraina tetap saja tidak mampu menghentikan semuanya. Beberapa di antaranya pasti akan berhasil menyelinap dan menghantam target mereka, dan belakangan ini target-target tersebut cenderung terutama mencakup infrastruktur energi penting milik Ukraina. Seperti Ukraina yang memakai drone dan misil untuk menyerang infrastruktur minyak Rusia, Kremlin juga mencoba strategi serupa. Memutus pasokan panas dan listrik ke tak terhitung rumah warga sipil dan industri penting, serangan-serangan ini telah membawa dampak yang besar. Ukraina telah kehilangan sekitar 60% kapasitas produksi gas alamnya, sehingga tagihan impor energinya meningkat. Perusahaan energi swasta juga sedang berjuang di bawah tekanan berat serangan Rusia. Fasilitas yang sebelumnya hanya terkena beberapa serangan drone pada 2023 dan 2024 kini diserang lebih banyak drone dan rusaknya lebih parah. Itu butuh lebih banyak waktu, uang, dan sumber daya untuk diperbaiki. Ukraina punya beberapa rencana untuk mengatasinya, seperti diungkapkan Presiden Vladimir Zelensky pada Oktober 2025. Kami punya rencana A dan B. Pada rencana B, jika terjadi serangan besar pada seluruh infrastruktur gas. Kami memahami bahwa kami memiliki impor, lalu kami mengetahui volume dan biaya impor yang diperlukan. Ini rencana B. Rencana A saat kami lebih mengandalkan produksi sendiri. Di rencana B, kami juga tahu sumber dana yang diperlukan. Bagian besar dari rencana A Ukraina berpusat pada sistem cadangan dan pengaman untuk menjaga aliran listrik negara, bahkan jika infrastruktur penting diserang. Misalnya, DTEK, investor energi swasta terbesar di Ukraina, telah membangun beberapa fasilitas listrik darurat di lokasi strategis, termasuk dekat Kiev. Setiap fasilitas ini terdiri dari puluhan kubus penyimpanan baterai setinggi 8 kaki atau 25 meter dengan total kapasitas 200 megawatt yang kira-kira setengah dari kapasitas sebuah reaktor nuklir. Jika serangan Rusia melumpuhkan jaringan listrik, fasilitas ini bisa langsung beroperasi dalam milidetik. Untuk menutupi kerugian dan menjaga jaringan tetap aktif, DTEK juga banyak berinvestasi pada energi terbarukan. Pada pertengahan 2022 saat pejabat mengetahui Rusia menargetkan infrastruktur energi Ukraina, mereka melanjutkan pembangunan ladang angin senilai 450 juta euro berkapasitas 500 megawatt di Odessa, Ukraina Selatan. Meskipun itu mungkin tampak seperti langkah gegabah, karena Rusia bisa saja mengalihkan fokus dan menargetkan lokasi tersebut dengan drone dan misilnya. Banyak instalasi energi hijau lebih sulit dihancurkan dibanding instalasi konvensional. Menghancurkan beberapa turbin angin yang tersebar di area yang luas, misalnya, jauh lebih menantang dibandingkan menargetkan satu pembangkit listrik tenaga batu bara. Bahkan ketika turbin-turbin tersebut diserang oleh drone. Perbaikan biasanya tidak memakan waktu lama, menurut penjelasan Alexander Shelichev, Kepala Eksekutif untuk Energi Terbarukan di DTEC. Secara alami,
tenaga angin lebih tangguh. Tentu saja apapun bisa dihancurkan, tapi tenaga angin lebih terdesentralisasi dan lebih mudah diamankan. Banyak turbin baru telah dibangun, dengan puluhan lagi akan dipasang sepanjang tahun 2026. D2EC berencana membangun ladang angin berkapasitas 650 megawatt. Jika digabung dengan proyek Odessa, totalnya lebih dari 1 gigawatt energi, melebihi setengah target pemerintah. Peningkatan energi seperti ini penting bagi Ukraina agar tetap melawan rintangan dan agresi Rusia yang terus berlangsung. Pada 2020, satu kapasitas pembangkit listrik negara itu mencapai 218 gigawatt. Pada tahun 2025 kapasitas tersebut turun menjadi 17 gigawatt karena pendudukan wilayahnya dan penghancuran infrastrukturnya. Menteri Infrastruktur Alexei Kuliba menyatakan kapasitas 17 gigawatt cukup menjaga pasokan panas dan listrik di negara itu. Namun, kapasitas di bawah itu bisa memicu pemadaman listrik secara luas. Untungnya, ladang angin dan baterai bukan satu-satunya andalan Kiev. Ukraina juga telah memindahkan sekitar 1 gigawatt dari total kapasitas outputnya ke unit-unit kecil yang diperkuat dan sangat sulit bagi Rusia untuk ditemukan dan dihancurkan. Banyak toko, kantor, dan sekolah di seluruh negeri kini punya generator cadangan agar listrik tetap menyala, bahkan dalam situasi terburuk. Sekitar 10.000 lokasi yang sama ini berfungsi sebagai pusat pemanas selama bulan-bulan yang lebih dingin sepanjang tahun. Jadi, jika orang kehilangan pemanas di rumah, mereka bisa pergi ke ruang bersama terdekat agar tetap hangat bersama keluarga. Waktu yang akan menentukan apakah langkah-langkah pencegahan dan pertahanan Ukraina akan cukup untuk membantu negara tersebut menghadapi serangan besar-besaran dari kawanan drone dan salvo rudal Rusia yang akan datang. Namun sudah jelas bahwa Kiev melakukan segala yang bisa mereka pikirkan untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Jika bagian kedua rencana berjalan baik, mereka tak perlu menahan serangan seperti ini terus-menerus. Karena sementara bagian pertama dari rencana kemenangan Ukraina bersifat murni defensif, berfokus pada menahan serangan dan membantu rakyat serta infrastruktur mereka bertahan, elemen kedua sepenuhnya tentang serangan. Karena tidak ada negara yang bisa memenangkan perang hanya dengan mempertahankan wilayahnya, mereka harus melakukan serangan balik, dan Ukraina benar-benar telah menguasai seni melakukan serangan balik. Di awal perang, Ukraina hanya bisa bertahan dan mengerahkan seluruh upaya serta sumber dayanya untuk mempertahankan wilayah. Baru seiring berjalannya waktu, dan banyak bagian garis depan yang kemudian menjadi stabil bahwa Ukraina akhirnya mendapat peluang melakukan operasi balasan terhadap Rusia dengan hasil yang sangat menghancurkan. Serangan drone jarak jauh. Ukraina telah memberikan pukulan telak satu demi satu, menghancurkan senjata dan sistem pertahanan Rusia, serta menghabisi persediaan amunisi dan logistik dalam jumlah besar. Yang terpenting, melumpuhkan industri minyak negara, memangkas produksi, dan memicu krisis bahan bakar yang belum pernah terjadi. Melihat betapa efektifnya strategi itu, Ukraina tentu saja berniat tidak hanya melanjutkannya, tetapi juga meningkatkannya. Mereka mengarahkan industri drone ke arah baru, merekrut banyak orang dari berbagai latar belakang untuk berkontribusi. Di pabrik-pabrik besar dan gudang-gudang luas di seluruh negeri, tak terhitung banyaknya orang yang memainkan peran mereka. Mereka melakukan berbagai macam tugas, mulai dari memproduksi panel listrik hingga merakit komponen drone dan melakukan pemeriksaan jaminan kualitas sebelum gelombang terbaru drone dikirim ke tujuan berikutnya. Industri ini bahkan belum ada beberapa waktu lalu. Saat perang dimulai, Ukraina tak punya pasukan drone besar atau startup militer visioner yang mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk membantu quadcopter menghindari pertahanan udara musuh. Ukraina kini memproduksi jutaan drone setiap tahun dalam berbagai bentuk dan ukuran. Mulai dari drone umpan murah untuk membingungkan sistem musuh, hingga drone maritim canggih dengan persenjataan yang mampu menembak jatuh pesawat musuh. Seperti Magura 7 yang mengubah permainan, para desainer, insinyur, dan ahli taktik Ukraina
telah menembus batas-batas peperangan drone, menghadirkan inovasi demi inovasi, dan menemukan cara-cara luar biasa baru dalam menggunakan pasukan kendaraan udara tak berawak mereka yang terus berkembang. Banyak di antaranya dikerahkan di garis depan, mencegah pasukan Rusia meraih keuntungan besar. Mereka perlu terus maju menuju kemenangan, bahkan di wilayah-wilayah yang diperebutkan yang sebelumnya mereka anggap akan cukup mudah untuk direbut. Drone lain dikerahkan ke laut untuk membersihkan kapal Rusia di pantai Laut Hitam. Namun bisa dibilang, drone yang paling penting adalah drone yang dikirim Ukraina melintasi perbatasan internasionalnya dan jauh ke dalam wilayah Rusia. Menyerang pangkalan militer, lapangan udara, kilang minyak, dan pipa dianggap banyak orang di Ukraina sebagai kunci kemenangan, strategi terbaik, bahkan mungkin satu-satunya cara memenangkan perang untuk selamanya. Ini menunjukkan betapa dinamis dan uniknya konflik ini dibandingkan banyak konflik sebelumnya. Banyak perang konvensional berpusat di garis depan. Disitulah hampir semua pertempuran terjadi. Di sana wilayah diperebutkan, kemenangan dirayakan, kekalahan disesali. Di sanalah terjadi terobosan, kemajuan tercipta, benteng diperkuat atau dihancurkan, serta momentum berpindah antar pihak. Itu tidak terjadi di Ukraina. Dalam perang ini, garis depan dengan cepat berubah menjadi situasi buntu, di mana kedua belah pihak berulang kali kesulitan untuk meraih keuntungan besar. Statistik mendukung ini. Rusia hanya mengklaim kurang dari 1% dari total wilayah Ukraina sejak akhir 2022. Pasukan mereka bergerak sangat lambat. Penaklukan penuh atas 4 wilayah target Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, bisa memakan waktu beberapa tahun lagi. Menurut beberapa perkiraan, Rusia butuh puluhan tahun hingga berabad-abad untuk menguasai seluruh Ukraina dengan kecepatan saat ini. Jelas, meskipun garis depan sangat penting dalam konflik ini, garis depan bukanlah faktor penentu. Bukan di sanalah perang ini akan dimenangkan atau dikalahkan. Sebaliknya, konflik ini kemungkinan besar bergantung pada siapa yang mampu bertahan paling lama. Pada akhirnya, semua tergantung seberapa besar tekanan ekonomi dan politik di kedua pihak. Ukraina bertanggung jawab untuk segera menimbulkan sebanyak mungkin masalah bagi Rusia, untuk meningkatkan tekanan dan memaksa Putin ke meja perundingan secara permanen. Ukraina hanya perlu melanjutkan yang sudah mereka lakukan. Sepanjang tahun 2025, temukan dan identifikasi aset-aset paling penting dan berharga di wilayah Rusia, lalu rusak atau hilangkan sepenuhnya dari peta. Dengan drone dan rudal yang semakin kuat, banyak perusahaan sektor pertahanan Ukraina bekerja dengan tujuan ini dalam pikiran. Firepoint adalah perusahaan Ukraina yang fokus pada persenjataan serangan jarak jauh, seperti drone yang mampu menempuh jarak luar biasa sekitar 870 mil atau 1.400 km dan dapat berputar-putar di udara hingga 7 jam sebelum menyerang target mereka. Inilah jenis senjata yang dibutuhkan Ukraina, bukan hanya untuk menargetkan lapangan udara dan kilang di wilayah pendudukan serta wilayah Rusia yang paling dekat dengan perbatasannya, seperti Bryansk dan Kursk, tetapi juga untuk menyerang jauh lebih dalam, ke jantung wilayah Rusia, di wilayah pusatnya, bahkan hingga ke wilayah timur jauhnya. Firepoint jadi berita utama tahun 2025 saat memperkenalkan tambahan terkuat ke persenjataan Ukraina. Rudal jelajah Flamingo yang mampu menghantam target sekitar 1.860 mil atau 3.000 km jauhnya. Rudal Flamingo memperluas target Rusia dalam jangkauan, memberi komandan Kiev lebih banyak opsi untuk dieksplorasi. Firepoint juga sedang mengembangkan rudal balistik, jenis yang mampu melaju dengan kecepatan hipersonik untuk dengan mudah menghindari pertahanan udara musuh dan menghantam target. Sebelum Rusia bahkan sempat berpikir untuk merumuskan tanggapan. Banyak perusahaan, termasuk yang satu ini, terus merancang dan mengembangkan drone jarak jauh, rudal lebih cepat, dan sistem lain untuk meningkatkan kemampuan ofensif Ukraina secara besar-besaran dan berani. Sebagai hasil dari semua teknologi baru yang menarik ini dan kapasitas yang terus berkembang, jumlah serangan di dalam Rusia terus meningkat setiap bulannya.
Tingkat keparahan serangan ini meningkat. Dengan senjata lebih kuat digunakan bukan hanya untuk merusak pabrik dan pipa Rusia. Mungkin butuh beberapa minggu untuk diperbaiki, namun meninggalkan kehancuran dan korban jiwa. Seorang perwira baru-baru ini mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan The Atlantic bahwa unit drone jarak jauh Ukraina sekarang melakukan puluhan serangan ke Rusia setiap malam. Tentu saja tidak semuanya berhasil, tetapi banyak yang berhasil, dan dampak kolektifnya mulai terlihat dan dirasakan secara luas di seluruh wilayah Rusia yang luas. Butuh waktu agar hal ini terjadi. Setelah beberapa serangan drone Ukraina pertama terhadap kilang minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar, misalnya, tidak ada kekacauan ekonomi langsung yang perlu dikhawatirkan Rusia. Namun seiring serangan-serangan ini terus bertambah, dampaknya pun semakin besar dan berlipat ganda hingga akhirnya menyebabkan krisis bahan bakar yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, seringkali ada laporan berita dan unggahan di Telegram dari otoritas Ukraina di Direktorat Intelijen Utama yang membagikan rincian serangan terbaru. Namun, ini tidak berlaku untuk semua. Pasukan Ukraina tahu kapan harus membagikan informasi dan kapan harus menahannya. Mereka tidak selalu mengakui telah menyerang target jauh di dalam Rusia, dan mereka juga tidak membagikan laporan rinci tentang semua serangan mereka. Banyak juga yang terjadi di lokasi terpencil dan tidak dikenal, jauh dari pusat kota dan populasi sipil, tanpa ada siapapun di sekitar untuk mengangkat ponsel mereka dan merekam kebakaran serta ledakan untuk dibagikan secara online. Pihak berwenang Rusia juga berupaya keras menyembunyikan serangan-serangan semacam itu dan meminimalkan laporan kerusakan atau kehancuran dari rakyat sendiri maupun dunia luas. Namun, meski kita tidak mendengar serangan ini, bukan berarti serangan itu tidak terjadi. Dan angkatan bersenjata Ukraina melakukan segala yang mereka bisa untuk memantau setiap target dengan cermat, menilai kerusakan dari serangan mereka, dan mengambil pelajaran untuk serangan-serangan berikutnya di masa depan. Mereka terus berusaha meningkatkan daya hancur serangan udara mereka dan memaksimalkan setiap sumber daya yang mereka miliki. Berbeda dengan Rusia, yang tampaknya tidak pernah belajar dari kesalahannya dan justru terus menggunakan taktik yang sama berulang kali, sehingga mengalami kerugian besar dalam prosesnya. Ini hanyalah salah satu cara Ukraina mendapatkan keunggulan dalam konflik ini. Sementara Rusia membuang-buang sumber dayanya dan dengan keras kepala mengulangi kesalahan di masa lalu, Ukraina tidak pernah puas dengan apapun selain yang terbaik. Para komandannya dan petugas intelijen terus menyempurnakan strategi dan mencari target prioritas tinggi baru, mulai dari bandara, pabrik senjata, hingga gudang penyimpanan. Masih banyak lagi, tujuannya menghantam perekonomian Kremlin di titik terlemah. Menurut seorang perwira Ukraina kepada Atlantic, Rusia mampu menahan korban jiwa dan kerugian manusia yang sangat tinggi. Mereka tak peduli nyawa manusia, tapi kehilangan uang sangat menyakitkan bagi mereka. Jadi kita harus mengurangi uang yang mereka miliki. Memang sesederhana itu. Jika Ukraina bisa menyerang cukup banyak infrastruktur penting milik Rusia, biayanya pada akhirnya akan meningkat di luar kendali Kremlin. Itulah sebabnya industri minyak menjadi target yang sangat populer bagi drone Ukraina. Itulah sebabnya pasukan Ukraina juga berupaya menghancurkan pertahanan udara musuh seperti radar dan sistem rudal. Jadi drone-drone tersebut memiliki akses yang lebih mudah dan jalur yang jelas tanpa hambatan menuju target mereka. Ini adalah strategi yang sudah berjalan dan daftar targetnya semakin panjang setiap harinya. Antara Agustus dan Oktober 2025 saja, 16 kilang minyak Rusia diserang oleh drone. Ini termasuk fasilitas di berbagai kota dan wilayah, termasuk Samara, Volgograd, Sochi, dan Rezan. Stasiun pompa, pipa, dan terminal minyak telah dihancurkan, membuat ekspor minyak Rusia turun ke rekor terendah. Rakyat dan bisnis Rusia pun semakin kekurangan bahan bakar setiap hari. Dan Kremlin sudah kelabakan melarang ekspor produk minyak olahan, sementara stasiun pengisian bahan bakar umum dari timur hingga barat terpaksa menutup pintu mereka. Sekarang bayangkan saja, seberapa parah situasi ini bisa menjadi ketika drone dan rudal Ukraina yang lebih kuat membombardir lebih banyak lagi kilang minyak dan infrastruktur Rusia lainnya.
Ketika bahkan lokasi yang berjarak ratusan mil pun sudah tidak lagi aman, ketika kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari sebelumnya, untuk memperburuk keadaan bagi Rusia dan memperbaiki bagi Ukraina, banyak sekutu Eropa yang mendukung strategi ini. Jerman telah menjanjikan lebih dari 10 miliar untuk mendukung Ukraina, dengan sebagian besar dana itu digunakan untuk pembuatan drone. Swedia juga telah menjanjikan 74 miliar. Proyek aliansi drone Uni Eropa senilai 7 miliar juga akan menguntungkan Ukraina karena makin banyak drone dan sistem pertahanan drone dirancang dan dikerahkan di sisi timur Eropa. Ukraina dan Eropa juga bergabung untuk menyerang armada bayangan Rusia yang disebut-sebut itu. Kapal tangker minyak ini terus melanggar sanksi dan aturan dengan mengirim minyak ilegal ke berbagai negara. Swedia, Jerman, dan Denmark akan memperketat pemantauan serta verifikasi identitas kapal dan memberi sanksi pada pelanggar hukum. Hal ini juga akan merugikan industri minyak Rusia dan ekonominya, serta membuat serangan Kiev yang tak terelakkan terhadap infrastruktur musuh menjadi semakin menghancurkan. Seperti yang dicatat oleh Zelensky, sanksi yang paling efektif, yang bekerja paling cepat, adalah kebakaran di kilang minyak Rusia, terminalnya, depo minyak, memperkuat pertahanannya di dalam negeri, dan meningkatkan serangannya di Rusia. Ukraina mengambil langkah tepat, tak hanya merebut momentum dari musuh, tapi juga membuat kemajuan besar demi mengamankan sesuatu yang dulu tampak mustahil. Kemenangan sekarang. Tonton video ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang keberhasilan terbaru Ukraina dan cari tahu bagaimana drone Kiev sekarang mulai menargetkan gardu induk dan jaringan listrik, memutus jalur listrik yang menjaga industri Kremlin tetap berjalan. Untuk gambaran lebih jelas tentang situasi genting Rusia, tonton video ini yang membahas caranya. Seorang pejabat Kremlin baru-baru ini menyoroti 5 krisis yang mungkin dihadapi negaranya dalam beberapa bulan ke depan, termasuk risiko kerusuhan politik luas hingga perang saudara. Dan terakhir, pastikan juga untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan berita militer terbaru dan laporan mendalam dari medan perang dalam perang Rusia, Ukraina, serta konflik penting lainnya di seluruh dunia.